Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, insyaallah ada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Sittatu Mawadi Minas Sirah, ya. 6 peristiwa penting dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Syekh rahimahullah setelah membaca basmalah, kemudian Syekh memuji kepada Allah Rabb semesta alam, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat semuanya. Setelah itu saya di dalam kitab Sittatu Mawadi Minas Sirah berkata, qala Syekhul Islam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah wa afa anhu amin. Berkata Syekh, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan semoga Allah memaafkannya. Amin. Ta'ammal rahimakallah, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Sittatu mawadi minas sirah, 6 peristiwa penting dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha fahman hasana, hendaklah Anda memahaminya dengan pemahaman yang baik. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, sirah yang dimaksud adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai Allah mewafatkannya, yaitu jalan atau langkah atau petunjuk, ya, dalam beribadah, dalam muamalah, tuntunan dalam beribadah, tuntunan dalam muamalah, tuntunan dalam berdakwah kepada Allah, tuntunan atau petunjuk dalam berjihad, berhijrah, dan tuntunan atau petunjuk dalam mengajar. Maka semua perbuatan-perbuatan Nabi, semua perkataan-perkataan Nabi, semua tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sirah nabawiyah, itulah sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, ini merupakan perkara yang penting, bahwasanya seorang muslim mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencontohnya. Karena Allah Jalla wa Ala sungguh telah menjadikan Nabi sebagai tauladan bagi kita. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-Ahzab ayat 21.
Sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tauladan yang baik. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita. Maka pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kita mempelajari sirah dalam rangka untuk mencontohnya. Inilah yang dituntut dari mempelajari sirah, dari memahami sirah. Inilah yang dimaksud dari mempelajari sirah, dari memahami sirah. Bukanlah yang dimaksud mempelajari sirah ya, untuk dibaca pada waktu-waktu atau munasabah kesempatan yang diada-adakan seperti munasabah lahirnya Nabi, hari dilahirkannya Nabi. Maka membaca sirah pada kesempatan seperti perkara yang yang diada-adakan ya di dalam agama gitu, ini tidak ada manfaatnya. Bukan dalam rangka untuk memahami tentang sirah perjalanan Nabi SAW, tapi dalam rangka untuk mengambil keberkahan, mengikuti adat, tradisi saja. Maka hal yang demikian itu dibaca di saat kesempatan yang demikian itu, di saat kelahiran Nabi SAW, tidak memberikan faidah, ya, manfaat, tidak memberikan manfaat sedikit pun, karena menghususkan pada waktu tertentu kemudian dilupakan. Ini perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, sirah itu dituntut untuk dipelajari. Jadi sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi SAW dituntut untuk dipelajarinya selama-lamanya. Ya, tidaklah kita maksud untuk mempelajari sirah hanya sekedar dibaca dari awal perjalanan Nabi sampai akhir perjalanan Nabi, lalu kita mengatakan kami telah membaca sirah. Tidak itu yang dimaksud. Mesti kita memahami sirah dan mesti kita mencontoh Rasulullah SAW dalam perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataan Nabi SAW. Inilah yang dimaksud, bukan hanya sekedar dibaca saja dari awal sampai akhir. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kita memahami sirah, mempelajari sirah untuk mencontoh Rasul, baik dalam perbuatan-perbuatan Nabi dan perkataan-perkataan Nabi. Inilah yang dimaksud. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menulis kitab yang berharga yang dalam memahami sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Begitu pula sebagian ulama kontemporer menulis beberapa tulisan yang mana di dalam tulisannya itu ada yang benar dan ada yang salah. Ada di antara mereka yang menulis menyimpang dan membawa kesirikan-kesirikan dan menganjurkan untuk mengambil berkah. Menjadikan bahwasannya yang dimaksud hal ini yang dimaksud dari membaca sirah, akan tetapi tidak ada bisa diambil pelajarannya, ya, akan tetapi tidak bisa diambil pelajarannya karena masing-masing itu bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Maka yang ada di dalamnya, di dalam dirinya ya, sesuatu yang baik, dia akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan yang ada di dalam dirinya sesuatu yang buruk akan mengeluarkan yang buruk. Gitu. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita dan kepada jalan yang benar, dan meluruskan mereka ke jalan yang benar. Ya. Jadi pemirsa
Marhaban TV di mana saja berada, maka yang dimaksud dari mempelajari sirah Rasul adalah untuk mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Bukan hanya sekedar untuk mengambil berkah, tapi mempelajari sirah Rasul untuk diambil pelajaran, untuk diamalkan, untuk mencontoh Rasul, untuk mengambil hukum-hukumnya. Inilah yang dituntut. Inilah yang dimaksud. Karena kehidupan Nabi SAW semuanya adalah baik. Semuanya adalah ilmu. Semuanya adalah amalan saleh. Semuanya adalah jihad. Semuanya adalah dakwah. Dan semuanya adalah pendidikan. Kehidupan Nabi SAW diliputi dengan kebaikan dari semua sisi. Semuanya adalah ibadah. Maka oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi mengambil dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 peristiwa penting yang terdapat di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang diambil dalam yang berkaitan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan akidah, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang diambil oleh Syekh adalah yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, ya, la'allallah an yafhamaka dinal anbiya litatbi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada Anda agama para nabi untuk Anda mengikutinya, dan memahamkan kepada Anda agama orang musyrikin agar Anda meninggalkannya. Inilah tujuan, inilah yang dimaksud dari mempelajari sirah. Bahwasanya Anda memahami agama para nabi, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Anda memahami tauhid agar Anda mengikutinya. Anda memahami kesyirikan agar Anda menjauhinya. Maka seseorang itu, pemirsa Marhaban TV di mana saja, tidak cukup mengetahui hak saja, tapi mesti mengetahui kebenaran dan mengetahui kebatilan. Mengetahui kebenaran dalam rangka untuk diamalkan. Mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhinya. Karena sesungguhnya apabila tidak mengetahui kebatilan, akan terjerumus ke dalam kebatilan. Dan jadi seseorang yang tidak mengetahui kebatilan akan terjerumus kepada kebatilan dari sisi yang dia tidak ketahui. Coba pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, sebagai gambaran, ya, perkara yang nyata, gitu ya. Anda ketika berjalan di suatu jalan dan Anda tidak mengetahui jalan itu, dan di mana di jalan itu ada lubang-lubang, gitu. Ya, Anda tidak tahu jalan tersebut. Barangkali Anda terjerumus, Anda binasa, sedangkan Anda tidak tahu. Jadi Anda terjerumus ke dalam lubang, Anda tidak tahu. Karena Anda tidak tahu. Tapi tatkala Anda mempelajari dulu jalan, Anda mengetahui apa yang ada padanya dari mara bahaya, maka Anda berada di atas keterangan yang jelas, ilmu. Anda bisa memahami, bisa menjauhi hal-hal yang bisa membinasakan ketika Anda berjalan di jalan tersebut. Ini perkara yang kelihatan, ini suatu perkara yang nyata, ya, yang bisa dilihat. Demikian pula dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan perkara keyakinan, ini lebih utama lagi untuk Anda mengetahuinya. Anda mengetahui kebatilan, Anda mengetahui kesyirikan, Anda mengetahui macam-macam kesyirikan,
penyebab terjerumusnya kepada kesyirikan, dan sarana yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan sehingga Anda bisa menjauhinya. Ini lebih utama lagi untuk Anda ketahui. Ya. Makanya dalam sebuah syair dikatakan arabta asyar, arabtu asyar la lisyar lakin litawaqi. Aku mengetahui keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan, agar terjaga dari keburukan. Wa man lam ya'rif asyar minal khair yaqa fi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan akan terjerumus pada keburukan. Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah meridhai padanya, sahabat mulia, mengatakan, kana nas yas'aluna nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an aqa fih. Ya. Dulu manusia mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Takut aku terjerumus pada keburukan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi mesti pemirsa Marhaban TV di mana saja berada mengetahui kebaikan dan mesti mengetahui keburukan. Adapun perkataan sebagian orang cukup mengenal kebenaran dan tidak mesti mengetahui sebaliknya dari kebenaran, yaitu keburukan. Ini perkataan yang batil. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda tidak mengetahui kebatilan, Anda akan tersesat dari kebenaran. Terutama ada para dai yang membawa kepada keburukan, para dai yang membawa kepada kesesatan, bersiap-siap untuk menyesatkan manusia. Yang ngadodoho gitu. Ya, untuk di antara para dai untuk menyesatkan manusia, ya, untuk mengajak kepada keburukan, untuk mengajak kepada kesesatan. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, fa inna aktsara man yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnah kama yanbaghi. La yafhamu sunnah kama yanbaghi. Karena banyak orang yang mengklaim memiliki agama, mengklaim termasuk orang yang bertauhid, tidak memahami sunnah, tidak memahami peristiwa-peristiwa penting gitu, sebagaimana yang semestinya. Ya, tidak memahami sunnah sebagaimana yang semestinya. Jadi orang-orang musyrik, ya, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan syirik. Mereka menganggap kebaikan. Kenapa mereka menganggap kebaikan? Karena mereka tidak mengetahui kesyirikan. Jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Mereka menyembelih karena untuk para wali, untuk orang-orang soleh. Mereka mengambil berkah dengan kuburan-kuburan orang-orang soleh, para wali, dan mereka meminta pertolongan melalui orang-orang soleh, melalui para wali, dan mereka mengatakan, kami tahu bahwasanya mereka itu tidak ada apa-apanya, bahwa misalnya mereka itu tidak bisa memberi manfaat. Kami tahu bahwasanya mereka itu tidak bisa memadorotkan, akan tetapi mereka itu adalah orang soleh. Kami menginginkan dari mereka untuk menjadi pelantara bagi kami di sisi Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang pendahulu mereka. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengakui bahwasanya mereka itu tidak bisa memberikan madarat dan tidak juga bisa memberikan manfaat. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa memberikan madarat kepada mereka,
tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka itu adalah yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Jalla wa Ala. Jadi mereka menjadikan hanya sebagai pemberi syafaat saja. Itu dalam surat Yunus ayat 18. Dalam ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Bahwasanya mereka itu betul-betul menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka mengira bahwasanya mereka berada dalam petunjuk. Mereka tidak mau belajar. Enggak mau belajar. Ini harus bisa diambil pelajaran bagi kita-kita yang ada pada zaman sekarang ini. Mereka tidak mau belajar. Lalu mereka mengira berada dalam kebaikan. Inilah kenyataan keumuman manusia yang terjadi pada hari ini. Banyak sekali di antara yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Karena tidak mau belajar. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka menyembah kepada kuburan. Mereka bernadar kepada yang ada di dalam kuburan. Mereka mengelilingi kuburan, mereka mengambil berkah dengan kuburan, lalu mereka mengatakan kami tidak mengibadahi selain Allah. Kami tidak mengibadahi selain Allah. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang soleh. Kami tidak bermaksud. Jadi yang kami maksudkan bahwasanya mereka itu menjadi pelantara bagi kami di sisi Allah saja. Jadi kami tidak mengibadahi selain Allah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang soleh. Yang kami maksudkan bahwasanya mereka sebagai pelantara bagi kami di sisi Allah saja. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Az-Zumar ayat 3. Mereka yang menjadikan selain Allah aulia, wali-wali, kami tidak mengibadahi mereka para wali kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka tidak menginginkan kesyirikan. Akan tetapi mereka mengira bahwasanya mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka beribadah tujuannya dalam rangka biar lebih mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu yang mereka kira. Lihat bagaimana syaitan datang kepada anak-anak Adam. Bagaimana syaitan manusia datang kepada anak Adam dan menghiasi perkara-perkara ini. Lalu kami katakan kepada mereka, kalian tidak mengibadahi patung. Kalian menjadikan pelantara orang soleh antara Anda, antara kalian dan antara Allah. Begitu kan? Kalian menjadikan pelantara, jadi orang-orang soleh antara kalian dan antara Allah. Dan Allah Jalla wa'ala menganggap hal ini adalah kesyirikan. Ingat, camkan dan perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap hal ini, menjadikan pelantara. Jadi orang soleh itu dijadikan pelantara antara kalian dan antara Allah. Dianggap oleh Allah syirkan, kesyirikan. Coba perhatikan hal ini. Wa ya'budun, mereka beribadah, menjadikannya ibadah kepada selain Allah, min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum,
yang tidak memadaratkan kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka itu adalah syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya dari hal itu. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Allah menamainya adalah kesirikan. Dan mereka tidak menamainya kesirikan. Betul, begitu? Mereka tidak menamainya kesirikan. Akan tetapi mereka menamainya dalam rangka minta syafaat. Ini hiasan dari syaitan. Dalam rangka untuk menggelincirkan manusia. Syafaat. Ya, menamai kesirikan dengan syafaat. Ini yang wajib untuk diperhatikan. Yang wajib untuk diingat. Ya. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Anda telah mempelajari dalam akidah bahwasanya syirik itu adalah haram. Bahwa syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni. Akan tetapi memahami kesyirikan itu dari mana? Nah, tentu mesti mengetahui dari perbuatan-perbuatan manusia dan praktek-praktek manusia, mana kesyirikan dan mana tauhid. Dari praktek-praktek yang dilakukan manusia, Anda bisa memahami mana kesyirikan dan mana tauhid. Dan mereka mengatakan ini merupakan tawasul kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Ini adalah tauhid. Ini Allah telah mencintainya. Dan bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang soleh. Allah telah mencintai hal ini. Maka mereka beribadah kepada Allah melalui mereka orang-orang soleh. Mereka menamainya agama. Mereka menamainya kesyirikan itu tauhid. Jadi mereka menamainya ini adalah agama. Mereka menamainya adalah tauhid. Mereka menamai kesyirikan ketauhidan. Kenapa? Karena kebodohan mereka. Butanya basirah mereka. Ini mungkin yang muqaddimah, pendahuluan yang bisa disampaikan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Insyaallah pelajaran penting, 6 peristiwa penting dari sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pendahuluan dicukupkan sekian dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya, yang akan disampaikan dulu tentang peristiwa penting yang pertama, itu berkenaan dengan kisah turunnya wahyu. Mudah-mudahan kita nanti insyaallah bisa memahami pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.